Halo semuanya, selamat malam. Perkenalkan, saya Franz Sebastian dari kelas Koperasi 5. Maksud dan tujuan saya dalam pembuatan video ini adalah untuk pemenuhan ujian akhir semester Inovasi Pendidikan Ekonomi oleh dosen pengampu saya, Pak Hatizam Saibrus. Baiklah, tanpa lama-lama saya akan menjelaskan tentang inovasi kurikulum 2013. Tetapi sebelum itu saya akan menjelaskan mengenai inovasi kurikulum. Inovasi kurikulum adalah sesuatu gagasan atau gagasan yang diharapkan berdampak terhadap kurikulum itu sendiri. Kurikulum satu-satunya alat atau instrumen untuk mencapai tujuan pendidikan dan pembelajaran yang ditetapkan. Kurikulum bukan sebagai tujuan akhir, bersama dengan perubahan masyarakat dan nilai-nilai budaya, serta perubahan kondisi dan perkembangan peserta didik. Maka, kurikulum juga mengalami perubahan. Perubahan inovasi tersebut adalah satu dari sisi organisasi. Inovasi berupa dari bentuk kurikulum 1968 menjadi kurikulum 1975 dan kurikulum 1975 menjadi kurikulum 1975 yang disempurnakan. Dan lahirnya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1999 tentang Sistem Pendidikan Nasional, maka terjadilah perubahan kurikulum pada tahun 1994. Dari sisi psikologi, timbul masalah tentang pendekatan belajar mengajar yang baru. Maka muncul berbagai inovasi seperti keterampilan proses, CBSA, dan tuntas. Dari segi sosiologis, timbul masalah tentang sosiologis masyarakat modern yang semakin tinggi dan kompleks, sehingga munculnya inovasi berupa masuknya mata pelajaran keterampilan, adanya kerja dan gagasan muatan lokal. Dari segi pengajaran, inovasi berupa sistem modul paket untuk pendidikan sekolah dan metode SAS atau AAS, analisis struktur sintesis untuk belajar. Inovasi kurikulum muncul karena ada masalah yang dirasakan dalam pelaksanaan kurikulum. Inovasi kurikulum sendiri termasuk perencanaan, implementasi, dan pengembangan kurikulum. Kurikulum juga termasuk dalam basis kompetensi yang meliputi konsep, karakteristik, dan proses pengembangan KBK. Konsep KBK menitikberatkan pada kemampuan di bidang pengetahuan, keterampilan, sikap, yang diwujudkan dalam bentuk tindakan baik kompetensi akademis, kultural maupun temporal. Karakteristik KBK berorientasi pada keterampilan, kompetensi, keragaman hasil belajar, multistrategi, yang termasuk dalam pendekatan atau metode dengan penilaian pada proses dan hasil. Pengembangan KBK juga dilandasi oleh filosofis keberhasilan dan ketakwaan yang kuat, disertai dengan landasan secara psikologis yang handal dan proses secara teknologi yang unggul. Hal ini, KBK melakukan pengembangan yang dapat dilakukan dengan perencanaan, implementasi pembelajaran, dan evaluasi yang dilakukan secara terprogram. Karakteristik pengembangan kurikulum harus dikembangkan dengan tujuan yang jelas. Di antaranya, yang pertama harus mengetahui maksud dan tujuan rencana kurikulum sendiri, di mana untuk mengidentifikasi cara untuk tercapainya tujuan. Yang kedua, proses suatu program atau kegiatan yang dilaksanakan sekolah merupakan bagian dari kurikulum yang dirancang selaras dengan prosedur pengembangan kurikulum. 3. Rencana kurikulum yang baik dapat menghasilkan terjadinya proses belajar yang baik karena berdasarkan kebutuhan dan minat siswa. Rencana kurikulum harus mengenalkan dan mendorong keragaman di antara para pelajar. Proses belajar akan menyenangkan jika rencana kurikulum menyediakan berbagai kesempatan yang mendukung mereka mengembangkan potensi pribadi, melakukan berbagai kegiatan, dan memanfaatkan berbagai sumber di sekolah. Rencana kurikulum harus dikembangkan sesuai dengan karakteristik siswa maupun penggunanya. Oleh karena itu, pengembangan kurikulum harus mengandung gagasan-gagasan yang menjelaskan tentang tahapan kognitif, kebutuhan perkembangan, gaya belajar, prestasi awal, konsep belajar siswa, dan lain-lain.
7 ide yang ada dalam kurikulum 2013 berbasis karakter dan kompetensi, yaitu 1. Banyak sekolah yang memiliki sedikit guru profesional dan tidak mampu melakukan proses pembelajaran secara optimal. Oleh karena itu, penerapan kurikulum berbasis kompetensi menuntut peningkatan kemampuan guru profesional. 2. Banyak sekolah yang hanya mengoleksi sejumlah mata pelajaran dan pengalaman, sehingga mengajar diartikan sebagai kegiatan menyajikan bahan yang terdapat dalam setiap mata pelajaran. Ketiga, peserta didik seperti tabung yang kosong atau kertas putih bersih yang dapat diisikan atau ditulis dengan sekehendak guru, melainkan individu yang melakukan jumlah potensi yang perlu dikembangkan dalam pengembangan potensi tersebut. Menuntut iklim yang kondusif dapat mendorong peserta didik belajar bagaimana belajar serta menghubungkan kemampuan yang dimiliki dengan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Peserta didik memiliki kompetensi yang berbeda dan bervariasi. Dalam hal tertentu memiliki potensi tinggi, tetapi dalam hal lain mungkin biasa-biasa saja, bahkan rendah. Di samping itu, mereka memiliki tingkat yang berbeda dalam menyikapi situasi tersebut, sehingga guru harus membantu menghubungkan pengalaman yang sudah dimiliki dengan situasi tersebut. 5. Pendidikan bekerja mengkondisikan lingkungan untuk membantu peserta didik mengembangkan berbagai kompetensi yang disesuaikan secara optimal. Dalam hal ini, Sukma Dinata memberikan ilustrasi dengan mengumpamakan pendidikan seperti bertani. Cahaya yang diperlukan tanaman, memupuk dan mencegah tanaman dari hama-hama. Sekian dari hasil video saya. Apabila ada kesalahan kata maupun kalimat dalam pembuatan video saya mohon maaf. Terima kasih dan selamat malam.